Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk press release kejadian runtutan penembakan yang dilakukan oleh Laskar PDIP waktu tanggal 16 Januari yang di TKP yaitu di wilayah Mundilan, Kabupaten Magelang. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi statement Bapak Kapolres, yaitu kebiadaban salah satu atau 2-3 tersangka, yaitu pemerkosaan terkait santriwati, yang mana itu diawali oleh sebuah adanya miras di Kabupaten Magelang. Dan ini pun ada salah satu bukti pemberitaan yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Namun kejadian tersebut ternyata itu pun dilakukan oleh PDIP, yang mana sebelum melakukan acara tanggal 16 Januari, yaitu di mungkin acara PDIP yaitu hari ulang tahun PDIP, itu juga melakukan miras bersama sebelum melakukan konvoy. Inilah sesuatu hal pembiaran yang mana dilakukan oleh Polres Kabupaten Magelang, yang itu dimuat yang di TKP ini adalah di Borobudur, di Kecamatan Borobudur, yang dilakukan oleh Laskar 11, yang mana ini di wilayah Ngargogondo, Kecamatan Borobudur. Nah, inilah salah satu pemicu arogansinya PDI, yaitu karena miras. Dan ada pun kejadian juga ketika melakukan sebuah konvoy itu pun melakukan miras, bahkan menenggak alkohol itu di muka umum, di tempat umum. Nah, inilah maka pemerhati dari penegak hukum, ketika ini ada sebuah pembiaran dari Kapolres Kabupaten Magelang, sudah barang tentu ini tidak akan menjadi kondusivitas Kabupaten Magelang. Maka saya berharap dari Bapak Kapolres dan jajaran terkait untuk menindak tegas kejadian miras ataupun semua komponen bakul miras di Kabupaten Magelang, karena pemicu arogansi, pemicu kemaksiatan, pemicu perkelahian, pemicu pemerkosaan, bahkan asusila itu tidak menutup kemungkinan dari adanya miras yang sampai saat ini pun belum ada penindakan hukum dari Kapolres Kabupaten Magelang. Dan keterkaitan story WA ataupun bagian dari komponen Laskar PDI yang mencuatkan ini sebelum berangkat kita miras dulu, kita minum-minuman dulu, ini alhamdulillah kami punya buktinya. Nah, keterkaitan hal seperti ini, ketika ibaratnya miras tidak ditegakkan di Kabupaten Magelang, jangan pernah salahkan kami. Ketika ormas Islam ini yang berasaskan Islam ini akan memberantas miras di Kabupaten Magelang, maka kami akan selalu bersanding ataupun bersama FAUB Jateng DIY untuk memberantas kezaliman dan memberantas miras di Kabupaten Magelang ketika hal ini tidak diindahkan oleh Bapak Kapolres Kabupaten Magelang. Ini yang pertama. Dan yang kedua, adanya penembakan di tempat kejadian di wilayah Mundilan itu pun dilakukan oleh Laskar PDIP, yang mana itu berusaha akan menurunkan bendera GPK militan yang ada di wilayah Mundilan Tambahan, khususnya di Tambahan. Dan ini pun ada video, kami juga punya bukti melakukan penembakan ketika semua Laskar PDIP mengawali dengan miras, bahkan membawa senjata tajam ataupun pistol atau shotgun, itu ada pembiaran, bahkan itu tidak dilakukan penegakan hukum. Jangan pernah salahkan kami ketika kami akan bertindak sendiri. Tapi karena apa? Karena kami dari tanggal 16 kami datang ke Polres, kami juga ibaratnya memohon kepada Bapak Kapolres untuk dipertemukan panitia. Dan waktu itu pun kami sudah bertemu dengan panitia, tapi ketika klausulnya itu memang belum kita bicarakan, karena yang bertanggung jawab acara tersebut yaitu panitia dan Kapolres Kabupaten Magelang. Bahkan tidak berlebihan, ketika selang satu hari pada tanggal 17 Januari, salah satu yang menurut pandangan kami, yaitu panitia, yaitu Eko Banyak, itu mendatangi ke Laskar kami yang namanya Mas Doko. Itu mendatangi dan pengen ketemu di
Eko banyak pengen ketemu Mas Doko itu di salah satu tokoh PDI di Kecamatan Luar. Dan ketika Eko banyak menjadi pemimpinan rapat, kami pun ada buktinya. Ketika Eko banyak berstatement bahwa Eko banyak itu tidak sebagai panitia, ini adalah sebuah pengaburan masalah. Maka kami tidak akan membiarkan hal seperti itu. Dan siapa yang bertanggung jawab sudah barang tentu itu panitia dan Kapolres Kabupaten Magelang. Maka tidak berlebihan. Ketika saya pernah berstatement di media, saya ingin ketemu Kapolres dan panitia Kabupaten Magelang untuk menjadi kondusivitas Kabupaten Magelang. Karena baru kali ini terjadi di Kabupaten Magelang. Baru tahun ini ada sebuah gesekan, bahkan penembakan. Baru tahun ini, bahkan beliau Gus Nurul selaku pimpinan kami itu sering mengatakan ke kami, bahkan mewarning ke kami, ini Kabupaten Magelang, kami harus menjaga kondusivitas Kabupaten Magelang. Terbukti juga ketika kami datang pada tanggal 16 ke Polres Kabupaten Magelang, satu helai puntung rokok pun tidak berserakan di sana. Bahkan satu pot bunga pun tidak pernah jatuh di tempat aslinya. Inilah salah satu bukti. Maka kami, meskipun kami ini diajarkan untuk menjadi sosok pejuang yang beradab, tidak pejuang yang biadab. Karena kebiadaban dan arogansi PDI itu mutlak di hadapan mata kita. Bahkan di jajaran kepolisian pun ketika penembakan di tempat TKP sudah barang tentu pun melihat. Nah itu pun kami kembalikan ke ranah kepolisian. Akan sejauh mana pendidikan hal seperti ini terkait kepemilikan shotgun, terkait penembakan, terkait mirasnya, itu biar ranah kepolisian yang akan menjadi ranah hukum kepolisian. Tapi satu hal, kondusivitas Kabupaten Magelang dan tidaknya itu tergantung Kapolres Magelang dan panitia acara tersebut. Karena dengan adanya acara tersebut muncullah peristiwa ini. Sebab musababnya kan dengan acara yang ulang tahun PDIP waktu tanggal 16 tersebut. Maka saya menuntut kepada Kapolres dan panitia dan pengurus PDI, pertemukan kami ketika pengen Kabupaten Magelang itu kondusif. Karena apa? Karena jangan sampai ini kepemimpinan Pak Kapolres yang sekarang itu akan menjadi catatan hitam. Ini akan menjadi termemo oleh semua komponen GBK dan warga P3. Yang memulai kejadian ini adalah PDIP Kabupaten Magelang. Maka saya tidak berlebihan ketika saya berstatement. Kami pun siap berbenturan dengan PDI Kabupaten Magelang. Ketika ini tidak terselesaikan oleh panitia ataupun Kapolres Kabupaten Magelang. Mungkin pernyataan sikap dari saya ini dulu. Nanti ketika ada pertanyaan ataupun dari panjenengan nanti insya Allah saya akan menjawab tersebut. Mungkin ini ada sebuah pernyataan sikap dari rekan seperjuangan kami, yaitu dari Ustadz Anan dari MAUB Jateng DIY. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Jenderal GBK Barat dan semua sahabat-sahabat seperjuangan dari GBK Barat yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan dari media, dari jurnalis baik cetak maupun elektronik yang saya hormati, saya di sini Anan Mahmudin selaku Ketua Presidium Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DIY duduk bersama GBK Barat dalam rangka jumpa pers terkait insiden pada tanggal 16 Januari 2022. Kami di sini menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya permasalahan GBK Aliansi Barat, tetapi kami Ormas dan Laskar Islam di Jateng DIY ikut mengatensi, ikut mengawal kasus ini. Kenapa? Karena pada dasarnya yang pertama kami FAWB dan GBK Aliansi Barat sudah menjadi satu barisan perjuangan, yaitu barisan para pejuang yang tidak hanya berbicara masalah politik. Maka dalam kesempatan kali ini kami hanya ingin menegaskan bahwa kami menuntut tadi yang disampaikan oleh beliau Mas Yanto selaku Jenderal GBK Aliansi Barat. Yang pertama tadi adalah masalah minuman keras. Karena ini sudah ada tuntutan yang kami catat, kronologis yang kami catat, sekaligus saksi maupun bukti yang kami kumpulkan
bahwa minuman keras merupakan biang keladi dari segala macam bentuk kejahatan maupun tindakan-tindakan melawan hukum. Dan itu sudah diberitakan oleh Bapak Kapolres Magelang pada tanggal 14 Januari sebelum acara. Tetapi sangat naif dan sangat memalukan bahwa ketika ada acara Laskar PDI Perjuangan, mereka menenggak alkohol, menenggak botol dengan bangganya, dan disitulah bibit-bibit kerusuhan maupun tindakan-tindakan melawan atau melanggar hukum. Maka dalam kesempatan kali ini bukan cuma GPK Sumut Barat, tapi kami Ormas dan Laskar Islam Sejati Gede menuntut dengan tegas untuk miras di Kabupaten Magelang khususnya dan di wilayah-wilayah yang pada umumnya untuk diberantas. Yang berikutnya terkait dengan insiden penembakan saudara kami dari GPK Militan yang merupakan sayap GPK Sumut Barat, kami juga menuntut untuk diungkap seadil-adilnya, untuk dilaksanakan penindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena apa? Teman-teman GPK Sumut Barat FAUB ini mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kemarin sempat viral berita ini di berbagai media sosial, maka pada kesempatan kali ini kami perlu meluruskan. Karena media sosial ini biasanya yang paling menarik adalah sop buntut, dipotong-potong, mungkin dipotong pernyataan dari sahabat kami Mas Jimmy. Kami akan siap. Kalau kemarin kami menolak, kami sekarang akan melawan pasukan merah. Ini dipotong. Ya. Pernyataan jenderal kami juga kami siap berbenturan dengan PDI Perjuangan. Ini juga sepotong-sepotong. Maka salah satu manfaat dari jumpa pers ini adalah kami ingin meluruskan, memberikan berita yang lengkap sesuai kronologisnya. Tidak akan ada pernyataan dari sahabat-sahabat dan saudara kami ketika tidak ada kebiadaban yang dilakukan oleh anggota Laskar PDI Perjuangan kepada anggota GPK Militan. Maka kami perlu sampaikan kepada media di luar maupun masyarakat di seluruh Indonesia bahwa ini ada sebuah cerita. Kami didolimi, kami bahasa Indonesia, bahasa Jawanya didisi, kami ditembak, didahului, sehingga ini adalah reaksi kami. Dari pagi saya dan beliau Mas Yanto selalu telepon-teleponan. Ini adalah Magelang. Kami punya tanggung jawab untuk menjaga Magelang ini tetap kondusif, tetap aman. Kami melarang anggota Aliansi Sumut Barat maupun FAUB untuk mengganggu acara siapapun, karena ajaran dari guru kami Gus Nur Yakin jangan pernah menyentuh yang bukan haknya. Ini kami pegang teguh. Tidak ada komando sedikit pun untuk mengganggu acara siapapun, terutama acara PDI Perjuangan. Kami di rumah masing-masing. Cuma ketika mendengar ada penembakan anggota GPK Militan, saya termasuk saksi yang ada di lokasi untuk meng-cross-check apakah benar itu terjadi. Dan saya keliling, saya ada di lokasi. Di situ sudah ada Pak Kapolres Magelang, ada Kasat Intel, ada Pak Kapolsek, itu memang terjadi insiden situ. Dan saya terus ke markas GPK Militan bahwa benar korban tertembak di bagian punggung dan juga terlempar batu. Itu saya yang menjadi saksi dan saya memvideokan itu untuk dokumen dan untuk bukti-bukti kami. Maka dalam kesempatan kali ini mohon, ini bukan urusan sekedar politis, ya. Jadi jangan dianggap ini PDI melawan P3. Ini jangan dianggap Laskar PDI melaskar GBK, tapi ini sudah masalah rakyat dan masalah umat, masalah penegakan hukum, masalah keadilan. Maka kami juga memberikan pesan kepada penanggung jawab acara HUT PDIP di Kabupaten Magelang. Silakan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi Anda. Tanggung jawab moral itu yang paling penting. Pertemukan kami, Aliansi GPK Sumut Barat dan FAUB dengan para penanggung jawab. Dan ini akan menjadi penting, akan menjadi catatan sejarah apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Kalau ini tidak diselesaikan dengan clear dan clean, ini akan menjadi tonggak perlawanan bukan cuma GPK Sumut Barat, tetapi Ormas dan Laskar Islam Sejati Gede sudah siap tunggu komando untuk melakukan perlawanan kepada kedoliman, kepada ketidakadilan, kepada kesemenang-menangan di bidang hukum. Kami taat akan hukum, tetapi kami mohon untuk dinyatakan keberpihakan aparat kepada keadilan dan penegakan hukum ini. Mungkin itu saja dari kami untuk menguatkan, untuk menegaskan sekali lagi bahwa permasalahan insiden penembakan GPK Militan atau anggota GPK Militan ini bukan hanya masalah GPK Sumut Barat, tetapi ikut melibatkan Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DKI. Terima kasih, itu tambahan dari saya.
Ada kurang lebihnya, maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komandan GPK Bapak Anang Mamuddin, Satlanang Mamuddin dari LB Jatim DI, serta rekan-rekan GPK dan jajarannya, para pers, para aparat penegak hukum khususnya yang ada di Kabupaten Magelang. Ini perlu saya sampaikan di sini kronologi atau kejadian kenapa GPK Alimeni Barat sampai saat ini masih memperbincang atau merupakan hal-hal yang tersebut yang perlu kita sampaikan kepada jenengan sebagai insan pers, bahwa jenengan perlu mengetahui kronologi atau kejadian-kejadian yang sebenarnya. Jangan dikatakan hanya sepotong-sepotong, tadi ada yang mengatakan sepotong-sepotong. Ini nanti akan saya bacakan runtutan kejadian bahwa itu betul-betul terjadi dan kami menuntut kepada para pelaku untuk ditindak secara hukum. Saya Hergandono bin Marzuki bin Torosiro, juru bicara GPK Alimeni Barat. Perlu kami sampaikan, kami GPK Aliansi Tepi Barat dan GPK Militan di bawah naungan dan arahan guru kami juga pemilik GPK Aliansi Tepi Barat Gus Nurul Yakin JM bersama Anang Imamuddin Jenderal FAUIP Jateng DIY memberikan pernyataan bahwa mengutuk kebiadaban laskar atau rombongan pawai PDIP pada acara HUT ke-49 PDIP di wilayah Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022 dengan adanya kejadian atau insiden yang menimpa saudara seperjuangan kami GPK Militan di Muntilan yang telah ditembak dengan senjata jenis pistol airgun atau airsoft gun oleh anggota Laskar PDIP di daerah Tambahan Muntilan atau Jalan Magelang, Jogja, Kabupaten Magelang. Kejadian berawal dari rombongan Laskar PDIP dari Yogyakarta setelah selesai melakukan kegiatan di wilayah Mungkit dan kembali pulang ke Yogyakarta. Namun saat sampai di perempatan Tambahan Muntilan atau Jalan Magelang, Jogja, ada anggota Laskar PDIP dari Jogja melihat ada bendera GPK Militan berdiri di perempatan jalan tersebut dan kemudian ada salah satu anggota PDIP dalam rombongan tersebut memberi isyarat kepada rombongan PDIP lainnya untuk menurunkan bendera GPK Militan tersebut. Melihat ada anggota Laskar PDIP yang ingin menurunkan bendera GPK Militan, membuat seorang anggota militan yang berada di lokasi tidak terima bendera berlambang Ka'bah itu sampai jatuh ke tanah dan meneriaki anggota PDIP tersebut. Salah satu anggota militan yang memang sehari-hari selalu bekerja mencari nafkah sebagai juru parkir dan menyeberangkan kendaraan untuk mengatur lalu lintas di perempatan tersebut, kemudian memberi kabar kepada teman-teman sama anggota GPK Militan yang berada tidak jauh dari lokasi. Hal tersebut justru membuat rombongan PDIP yang saat itu melakukan kegiatan HUT PDIP di bawah pengaruh minuman keras dan bahkan ada juga yang minum minuman keras sambil di tengah jalan memainkan gas motor tersebut semakin beringas dengan melempari batu ke arah anggota militan yang saat itu hanya berjumlah sekitar 5 orang. Di lokasi kejadian, walaupun kalah jumlah dengan anggota Laskar PDIP yang diperkirakan ratusan orang, anggota militan tidak lantas membiarkan lemparan batu tersebut, namun melempar kembali batu yang telah dilempar oleh anggota PDIP. Di saat anggota militan mempertahankan bendera hijau berlambang Ka'bah tersebut, ada salah satu rombongan Laskar anggota PDIP berbaju Laskar PDIP menyelinap dalam antrian kendaraan mobil yang saat itu tersendat di lokasi tersebut dengan membawa senjata berjenis pistol airgun atau airsoft gun dan menembakkan dari jarak dekat ke arah korban anggota GPK Militan bernama Muhammad Munif sebanyak 3 kali tembakan. 2 tembakan meleset, 1 tembakan mengenai punggung sebelah kanan dan menyebabkan luka cukup dalam. Anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian kemudian melerai dengan cara menarik beberapa anggota militan untuk mundur. Bahkan ada anggota militan yang dijepit dengan lengan seorang polisi di bagian leher, kemudian ditodong pistol di kepala dan dimasukkan ke dalam mobil anggota polisi Kabupaten Magelang. Namun kembali dilepaskan di lokasi kejadian.
tidak lama setelah insiden tersebut, anggota GPK Militan berkoordinasi dengan GPK Aliansi Tepi Barat yang dipimpin langsung oleh Jenderal GPK Aliansi Barat Kang Yanto Pinto dengan Komandan Barisan Jimny Belinda bergerak ke Polres Kabupaten Magelang dan diikuti oleh perwakilan anggota GPK Aliansi Tepi Barat dan GPK Militan untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut. Perwakilan anggota GPK Aliansi Barat beserta GPK Militan juga perwakilan dari FAUB Jateng DIY pada Minggu sore 16 Januari 2022 tidak lama langsung bergerak memadati lapangan dan jalan di depan Polres Kabupaten Magelang. Yang meminta dipertemukan dengan panitia HUT PDIP di Kabupaten Magelang atas kejadian penembakan tersebut. Kemudian selepas sholat maghrib, GPK Aliansi Tepi Barat dipertemukan dengan panitia PDIP pada acara HUT ke-49 di wilayah Kabupaten Magelang di ruangan Kapolres Kabupaten Magelang yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Magelang. Dalam pertemuan tersebut, GPK Aliansi Tepi Barat dan GPK Militan dan FAUB Jateng DIY meminta Kapolres Magelang untuk segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku penembakan tersebut. Meminta panitia HUT PDIP di Kabupaten Magelang bertanggung jawab baik secara moral dan secara hukum. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres mengarahkan agar korban atas nama Munif membuat laporan di bagian SPKT Polres Magelang. Arahan tersebut segera dilaksanakan oleh korban didampingi beberapa pengacara dari GPK Aliansi Tepi Barat. Namun dalam perjalanan kasus yang telah kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, justru korban tertembak juga tidak luput dari masalah hukum. Pada tanggal 2 Februari 2022, korban tertembak atas nama Muhammad Munif juga dijadikan tersangka oleh Polres Magelang dan dipanggil melalui surat atas dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau tindak pidana perusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 170 KUHP atau pasal 406 KUHP. Begitu susahnya kita mencari keadilan di negeri ini, bahkan pelaku penembakan yang juga telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kabupaten Magelang, kita tidak pernah melihat ada di ruang tahanan Polres Kabupaten Magelang. Keadilan bagi kami adalah sederhana, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan sampai salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Demikian pernyataan dari GPK Aliansi Tepi Barat Kabupaten Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin panjenengan ada satu dua pertanyaan dari rekan wartawan, untuk saya persilakan. Langkah selanjutnya apa? Keterkaitan langkah selanjutnya, saya selaku Jenderal GPK Aliansi Tepi Barat, saya akan menagih janji Bapak Kapolres untuk mempertemukan kami dengan panitia. Karena kebiadaban PDI yang dari awal perjalanan runtutan untuk ikut acara HUT PDI tanggal 16 tersebut itu sudah dikotori oleh miras. Ketika keberangkatan di tempat acara sudah menegak miras, sudah sana kemari di medsos bangganya dia pakai miras, ini penindakan tegasnya Bapak Kapolres akan seperti apa. Dan ketika ini kami tidak dipertemukan dengan panitia, jangan sampai panitia itu hanya berkelit, hanya bersembunyi tangan, hanya mengkaburkan semua masalah. Jangan mengkambing hitamkan, aku bukan panitia, panitianya yang dia, panitianya ini. Jangan sampai seperti itu. Inilah rancunya pertanggungjawaban dari panitia seperti itu. Maka harapan kami sudah saya sampaikan berkali-kali, bahkan dari jajaran Polres ataupun Kapolres ataupun anggota, pertemukan kami dengan panitia, dengan Kapolres, terlepas itu di aula ataupun di mana, monggo. Karena tidak berlebihan, karena pelaku dari penembakan itu pernah akan bersilaturahmi ke saya, ataupun bahkan sekarang sudah pernah bersilaturahmi ke Gus Nurul. Maka yang bertanggung jawab atas penembakan itu siapa? Kan seperti itu. Jangan pernah mengorbankan seorang kader PDI, sedangkan panitia menutup mata kejadian tersebut. Itu harapan kami seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Sebelumnya kan sudah pernah ketemu itu Pak Yanto.
keterkaitan pertemuan sore tersebut, bahkan habis sholat maghrib, saya memang ketemu dengan panitia. Tapi itu kan janji saya, waktu saya meredam semua masa yang ada di lapangan. Ketika waktu hari H tersebut saya tidak bertemu dengan panitia, sudah barang tentu geger dan tidak kondusifnya Kabupaten Magelang di situ berawalnya. Karena ketika saya tahu siapa yang bertanggung jawab, itu baru di Polres Kabupaten Magelang. Tapi pertanggungjawaban panitia itu seperti apa kan belum ada, Pak. Taulah statement atau apa itu kan belum pernah. Bahkan ibaratnya berkoordinasi dengan pihak kami atau dari jajaran GPK Alwi Barat ataupun GPK Militer pun belum pernah sampai detik ini. Maka tidak berlebihan ketika waktu itu sore tersebut habis Mareko saya tidak bertemu dengan Kapolres ataupun panitia, sudah barang tentu akan timbul tidak kondusifnya Kabupaten Magelang. Karena waktu itu Maret tersebut pun semua komponen PDI itu belum sampai rumah semua. Ketika itu tak perintahkan untuk membentuk PDI saat itu pun saya bisa. Tapi saya selalu teringat apa yang disampaikan beliau, guru kami Gus Nurul, ini Kabupaten Magelang, jangan sampai membuat kegaduhan di Kabupaten Magelang. Meskipun kami sudah didahului, kami pun tetap pakai norma-norma tersebut, masih menahan diri untuk kondusivitas Kabupaten Magelang, untuk tidak menjadi kegaduhan di Kabupaten Magelang. Maka kenapa saya press release hari ini? Itulah ungkapan kami, rasa kekecewaan kami dengan Kapolres Kabupaten Magelang dan panitia PDIP Kabupaten Magelang. Kalaupun ketika hari ini kami press release kok tidak ada tanggapan dari Kapolres Kabupaten Magelang ataupun dari pihak panitia PDI, inilah awal catatan hitam yang akan dibikin oleh PDI dan awal bobroknya Polres Kabupaten Magelang. Karena tidak ada pertemuan ataupun persuasif dari institusi kepolisian untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Magelang. Itu harapan saya seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain. Kalau mungkin nanti dipertemukan, apakah ada kemungkinan nanti damai gitu atau tetap hukum? Terlepas itu damai dan tidaknya, itu tinggal nanti pertemuannya. Dari pihak panitia akan berstatement apa, dari Kapolres akan berstatement apa, kami mengikuti. Karena kami itu sudah dari awal tak cerita omongannya dengan semua komponen PDI, tidak menutup kemungkinan berawalnya keberangkatan sudah menegak miras, bahkan sampai pakai pistol shotgun. Itu sudah barang tentu. Etikat mana ketika laskaran kok miras? Etikat mana ketika ibadah konvoi laskaran kok bawa senjata, bawa pistol, bawa shotgun? Ketika itu tidak untuk membuat sebuah kewenangan, sudah barang tentu mereka tidak akan menegak alkohol. Mereka sudah barang tentu tidak akan membawa shotgun ataupun pistol. Inilah kenapa kami press release, biar kabar di luar sana di media itu biar clear, tidak dipotong-potong. Karena apa? Rusaknya tatanan hukum ataupun tatanan tuntunan itu rusaknya karena media, Pak. Maka kami berharap kepada dengan semua, ketika panjenengan memberitakan sebuah berita ataupun temuan berita yang clear, sing omonganane, jangan sampai panjenengan itu sebagai media, teman masyarakat, teman ibaratnya masyarakat mempunyai opini, mempunyai gambaran dengan pelintir. Itu kami tidak fair hal seperti itu. Maka harapan kami. Pihak Polres pernah menawarkan mediasi Belum pernah. Atau restoratif justice nggak? Belum pernah sampai saat ini. Sampai detik ini pun belum pernah. Karena di dalam persoalan hukum sekarang itu tidak hanya restoratif justice, artinya hukum yang menuntut, tapi ada restoratif justice, ada sebuah mediasi karena memang itu dari tuntutan zaman, bahkan dari Pak Kapolri berkejaksaan harus ada mediasi di pertemuan dulu. Ketika di pertemuan itu tidak ada, barulah tidak ada penawaran restoratif justice, ya Pak? Tidak ada pernah. Sampai detik ini pun belum pernah dan tidak pernah ada penawaran yang seperti itu. Nah, kemarin dari pihak pelaku penembakan dari keluarga itu selain beliau ke Gus Nurul. Nah, itu istrinya dengan keluarganya. Tapi harapan beliau dipertemukan di Polres sejauh mana penanganan kasus tersebut, statement dari Kapolres, kebijakan Kapolres, ataupun pertanggungjawaban dari pihak panitia penyelenggara tanggal 16 tersebut, Pak. Itu
itu terkait apa yang disampaikan Pak Isnan seperti itu. Ada tawaran ya? Ya. Ya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi. Cukup. Nah, ketika ini panjenengan sudah cukup, saya selaku Jenderal GBK Gerakan Pemuda Ka'bah Alian Barat akan bersikap tegas dengan hal tersebut, dengan hal ini. Karena ketika penanganan ataupun pihak Kapolres Kabupaten Magelang dan panitia tidak kooperatif dalam hal ini, sudah barang tentu ini akan menjadi catatan hitam di Kabupaten Magelang, yaitu komponen ataupun dari Laskar PDI dengan GPK dan FAUB Jateng DIY. Maka harapan saya selaku Jenderal GPK Aliansi Barat memohon kepada institusi Polres Kabupaten Magelang, mohon diagendakan kapan waktunya kami dipertemukan dengan panitia penyelenggara dan pengurus PDIP di Polres Kabupaten Magelang. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.